bobolnya ke ujung kiri gawang daripada cara menyerang tapi juga bertahan. Bung Doni. Timnas Meksiko. Keigat ulang coba-coba. Ya, ini baru aja usai pertandingan Meksiko menghadapi Indonesia. Meksiko menang teman-teman dengan skor 2-0. Gol Meksiko dicetak oleh Santiago Rene di menit 39 melalui titik putih penalti. Kemudian Antonio Rupalcaba di menit 90 plus 2. Oke, kalau kita bicara tentang permainan ini secara konkret ya teman-teman ya, Indonesia bagus banget dari sisi pertahanan. Itu harus kita akui teman-teman. Dari 2 gol yang terjadi ya itu bisa kita kesampingkan. Gol pertama teman-teman dari titik penalti. Yang gol kedua seharusnya tidak terjadi ya di menit-menit akhir. Ya normal lah ya ketika kita menyaksikan Indonesia bertanding ya ada membuat kita was-was. Tapi secara overall dari sisi organisasi bertahan, jarak antar lini, kemudian bagaimana pemain Indonesia memendung serangan Meksiko, yang dimana kalau kita berkaca Meksiko ini usia pemainnya ada yang sudah 21 tahun, sedangkan Indonesia 19 tahun ke bawah teman-teman. Jadi dari sisi experience, pengalaman, tentunya Meksiko lebih memiliki sesuatu yang luar biasa ketimbang pemain-pemain Indonesia. Tapi kalau kita bicara Indonesia dari sisi fase attacking ini sebenarnya bukan hanya timnas Indonesia U19 yang tampil di Tulun, tapi timnas Indonesia yang tampil ketika menghadapi Bangladesh bersama Coach Sintayong ya teman-teman. Dari sisi bertahan oke lah, tapi dari sisi menyerangnya lemah banget. Nah, kita bahas Indonesia Meksiko ini sama juga teman-teman. Indonesia lemah banget dari sisi attacking yang menyerang. Kalau kita baca angka dari lapangbola.com official match statistik BRI Liga 1 Indonesia, nanti sebelum kita bahas dari awal teman-teman ya, Meksiko lakukan 16 kali shooting, 8 shot on target. Sedangkan Indonesia lakukan shooting 2, total shooting, kemudian shot on target 1. Bayangkan itu, bayangkan. Sepak bola kan bermain untuk mencetak gol. Orientasinya ya kita berharap menang. Nah, sedangkan Indonesia pada pertandingan ini dominasi super dari Meksiko, sedangkan Indonesia lebih banyak menunggu walaupun ball possession 54% Meksiko, Indonesia 46%, tapi secara ide jelasnya teman-teman Indonesia gagal untuk membangun serangan untuk menghasilkan peluang. Sedangkan Meksiko ya walaupun bisa dibendung oleh pertahanan yang kuat dari Indonesia, setidaknya bisa membuat Indonesia tak mampu berkembang akibat bola lebih sering dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Oke, kita bahas pertandingan ini teman-teman. Dari awal dulu ya. Indonesia gunakan pola 4-2-3-1, Meksiko pun hal yang sama, 4-2-3-1. Nah, yang menariknya Indonesia coba ya memang membangun serangan dari bola-bola pendek dari penjaga gawang. Cahya Supriyadi memberikan passing tapi langsung di pressure dan membuat pemain-pemain Indonesia pun direct. Kalau kita bicara dari sisi objektifnya teman-teman, ada perbedaan. Ini mungkin menurut aku termasuk strategi. Ada perbedaan antara Indonesia menghadapi Meksiko, Indonesia menghadapi Ghana. Indonesia menghadapi Ghana, Indonesia lebih aktif ya untuk membangun serangan, untuk lebih berani mencoba membangun serangan dari bola-bola pendek. Sedangkan Indonesia menghadapi Meksiko ini ya beberapa kali memang melakukan permainan bola-bola datar, tapi sering acap kali juga melakukan permainan bola-bola ke belakang garis pertahanan Meksiko. Nah, ini menurut pemikiran aku ya, kenapa ini dilakukan? 4 back dari Meksiko di belakang, fullback kanan namanya Jose Castillo, Ramon Juarez center back didampingi oleh Joel Garcia, kemudian fullback kiri Daniel Acepes. Nah, mereka itu memiliki postur-postur yang tinggi teman-teman. Nah, salah satu upaya untuk bisa mengeliminasi postur tinggi mereka itu dengan kecepatan. Sayangnya, itu tidak bisa tercapai dengan ideal. Sebab kenapa? Passing akurasi yang dimiliki oleh Indonesia 69%. Sedangkan Meksiko pun nggak bagus-bagus banget, 76%. Nah, kembali teman-teman, seperti apa yang dimention oleh Coach Sintayong ataupun Coach Jenan Radonjic, pelatih yang mendampingi Indonesia di Tulun turnamen ini, bahwa passing-passing memang harus diperbaiki. Memang ini agak sedikit klise, karena berbuih kita bicaranya pun memang passing. Teknik dasar pun hal yang sama. Kita
meloncat terlebih dahulu ke pelatih Persija yang baru teman-teman, Thomas Doll. Ia juga mengkritik pemain-pemain Persija, pemain-pemain Indonesia, teknik dasar, passing kontrol, passing kontrol, passing kontrol, passing kontrol. Itu tidak optimal di Persija Jakarta yang ia lihat. Dan kalau kita saksikan juga Indonesia menghadapi Meksiko, Venezuela, Ghana secara overall, terkhusus juga Meksiko Indonesia, ya bisa kita lihat lah. Passing oke, dari bawah, dari dekat penjaga gawang oke, tapi udah masuk ke tengah lapangan, middle third, apalagi udah mau masuk final third sampai ke gawang Meksiko, itu pemain-pemain Indonesia kontrolnya salah, passingnya salah, dan terlihat juga dari data. Bahkan teman-teman kalau kita lihat lagi lebih jauh, chance create, pembuatan peluang yang dimiliki oleh Indonesia bahkan 0, sedangkan Meksiko 11. Artinya di sini memang benar-benar jelek sekali Indonesia dari sisi membangun serangan, build up serangan, tapi bagus dari sisi pertahanan. Sekali lagi, nggak bisa kita hanya mengandalkan pertahanan, bahwa penyerangan terbaik itu bahwa pertahanan yang terbaik itu ya menyerang. Walaupun itu debatable ya. Ada yang mengatakan ya bertahan juga perlu, tapi itu tergantung orientasi kalian ke pelatih mana yang kalian gemari teman-teman. Dan ya ini menjadi poin penting ya untuk timnas Indonesia. Sebab mengapa? Dalam beberapa waktu yang akan datang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan salah satu cikal bakalnya dari Indonesia yang ikut tampil di turnamen Toulon ini tentunya kita akan menghadapi tim-tim yang lebih superior, yang lebih memiliki pengalaman, walaupun usianya mungkin sama dengan Indonesia, tetapi dari sisi experience, pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh timnas yang akan dihadapi oleh Indonesia, mungkin mereka lebih di atas daripada pemain-pemain Indonesia. Nah, sekarang ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan Indonesia? Indonesia harus berbenah. Pertama, aku harus katakan jujur teman-teman, dari sisi pertahanan Indonesia cukup bisa kita katakan sangat baik. Ketika menghadapi Venezuela, ketika menghadapi Ghana apalagi, sampai membuat pelatih Ghana frustasi. Ketika menghadapi Meksiko ini juga sebenarnya oke seperti yang aku sampaikan di awal tadi. Tapi yang perlu dibenahi itu bagaimana bisa mendominasi permainan, mendominasi pertandingan teman-teman, untuk bisa memutar balik keadaan yang tadinya lawan mendominasi permainan berbalik ke posisi Indonesia. Itu didapat Indonesia ada pada momen ketika melawan Ghana. Ada pada kalanya Ghana terus melakukan tekanan terhadap pemain-pemain Indonesia, tapi Indonesia mampu memutar balik ya beberapa menit. Itu sangat penting bagi timnas Indonesia, beberapa menit dilakukan dan menghasilkan beberapa peluang yang berbahaya. Nah, itu tidak bisa dimiliki oleh Indonesia. Tapi poinnya tetap teman-teman, kita harus sadar diri, mawas diri bahwa kualitas sepak bola Indonesia kita, mulai dari kompetisi, pembinaan, usia dini, fasilitas, gizi dan lain sebagainya, kita mungkin di bawah tim-tim yang tampil di Piala Dunia U20 nanti ya. Yakin aku sih, menurut aku ya, dari beberapa negara mungkin kita level kalau dikalkulasikan dari di klasemen kan, mungkin kalau level kita bicara tentang pembinaan, kualitas kompetisi, gizi dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain sebagainya, mungkin kita kalau dilevelkan dari 1 sampai urutan ke bawah peserta Piala Dunia U20 teman-teman, mungkin bisa jadi kita di peringkat 20. Nah, inilah salah satunya apa yang harus dilakukan. Yang bisa membedakan itu semua terkait tentang daya juang tadi. Kita kalah dari semua faktor tersebut. Yang membuat perbedaan ya mungkin kita sebagai faktor tuan rumah teman-teman. Apa yang membuat perbedaan tadi? Ya, daya juang. Semangat terus, kerja keras ya. Sambil diiringi pelan-pelan dari instruksi yang akan dilakukan, yang diberikan oleh Sintayong, Coach Zidane Radonjic, dan beberapa pengolahan yang akan dilakukan oleh staf kepelatihan. Karena sekali lagi teman-teman, ini berbahaya untuk Coach Sintayong. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa Sintayong datang ke Indonesia itu orientasi tugasnya untuk melatih timnas Indonesia di Piala Dunia tersebut. Pasti terukur juga pemikiran dari Sintayong bahwa tugasnya itu untuk Indonesia di turnamen Piala Dunia U20. Tentunya dia pun nggak mau mengambil resiko terlalu jauh, nggak mau terlalu barbar lah istilahnya. Pasti dia menghitung bagaimana harus menangani Indonesia, bagaimana harus
memberikan ide kepada pemain-pemain Indonesia. Karena kalau kita lihat juga teman-teman, ketika Sintayong bersama Korea Selatan tampil di Piala Dunia, dia juga tidak terlalu ofensif untuk melakukan penyerangan, mengambil inisiatif. Beberapa kali dia hanya melakukan counter. Nah, itu pun counter yang dilakukan oleh Korsel berhasil. Sebab kenapa? Passing akurasi, direct ball yang mereka lakukan, kecepatan, organisasi, transisi, bertahan ke menyerang mereka oke. Sedangkan kalau kita hitung dari beberapa hal yang aku sebutkan tadi, Indonesia mungkin ya organisasi pertahanan oke. Fase transisi dari bertahan ke menyerang bagaimana, passing bagaimana, kecepatan bagaimana, satu versus satu bagaimana, skill individual bagaimana. Itu kalau kita checklist mungkin bisa kalian bandingkan bagaimana perbandingan Indonesia dengan Korea Selatan pada saat Sintayong bersama Korea Selatan. Sebab ya bisalah setidaknya itu menjadi gambaran teman-teman bahwa Sintayong ketika Piala Dunia bersama Korsel juga tidak mendominasi. Sekali lagi teman-teman, kita tetap mengatakan bahwa ini turnamen turun, nggak usah kita bicara dari skor angka. Kita lihat permainan timnas Indonesia bagaimana, identitas permainannya bagaimana, dan kalian pernah nggak berpikir ya dalam hati kalian ya teman-teman, kapan Indonesia bisa mendominasi permainan? Nggak kita nonton pun udah pasti menang, permainan cantik dan mana. Coba introspeksikan diri kalian sendiri. Semoga itu menjadi kenyataan suatu saat nanti. Oke lah, mungkin sampai sini aja video teman-temannya. Sekali lagi, mungkin kalian yang mengatakan STI out dan lain sebagainya, ya nggak semudah itu Ferguson. Kenapa? Karena kalau misal ganti pelatih lagi, ganti lagi semua. Nanti pada fase pelatih tersebut nggak menghasilkan hasil yang baik di beberapa tahun, out lagi. Bahkan leluconnya lagi teman-teman, pada saat Thomas Doll baru pertama melatih Persija Jakarta, ini kita beralih ke klub menghadapi Sabah FC beberapa jam yang lalu, Thomas Doll kalah. Debutnya bersama Persija Jakarta udah ada muncul hashtag Thomas Doll, itu Thomas Doll out. Itu lelucon apa lagi tuh yang terjadi, padahal itu hanya sekedar kompetisi pertandingan uji coba, tapi udah ada hal-hal seperti itu. Tapi ya kita lihatlah nanti bagaimana timnas Indonesia selanjutnya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka, kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Sampai jumpa di Piala Dunia nanti. Oke, semoga Indonesia lebih baik lagi, karena walau bagaimanapun kecintaan kita tetap besar untuk timnas Indonesia. Bye.